Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam doa-doa, baik doa pagi maupun doa malam, di mana kami semua meneladani Yesus Kristus yang berdoa pagi maupun petang hari. Itulah satu pergaulan kepada Bapaknya. Jangan bertanya begini, Yesus saja berdoa, berarti dia bukan Tuhan. Yesus berdoa bukan minta sesuatu kekuatan dan sebagainya, tapi Yesus berdoa itu bergaul dengan Bapaknya. Bahkan ketika dalam pencobaan, dia tetap menyerahkan kehendaknya kepada Bapaknya. Kehendakmu yang jadi. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengajar kepada kita, doa Bapa kami. Tapi Tuhan Yesus sendiri tidak melakukan doa Bapa kami. Karena dia bukan orang yang berdosa, sehingga dia berkata, ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang lain. Dia memberikan teladan 2 kali, baik di Galilea, maupun juga di Yerusalem, sehingga ada gereja di Yerusalem, yaitu di Bukit Zaitun, gereja doa Bapa kami. Namun selebihnya tidak, lain dengan kita yang penuh dengan dosa. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar tentang doa, dan kita juga belajar supaya karakter-karakter apa yang dibutuhkan di dalam kerohanian kita, supaya kita kuat di dalam persoalan, sehingga doa kita terarah. Kita berdoa dulu. Bapa kami yang ada dalam surga, kami berdoa untuk saudara kami yang dalam persoalan, dalam masalah, dalam tantangan, dalam pergumulan. Kami percaya tidak ada mustahil bagi orang percaya. Oleh sebab itu Tuhan beri supaya setiap kami percaya, mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Supaya kami sabar menanggung segala sesuatu. Sabar menanti pertolongan Tuhan. Sabar sampai kami mendapatkan janji-janji Tuhan terwujud. Biar kami Tuhan tidak sampai kami salah karena terburu-buru. Biar kesabaran kami menentukan, yaitu apa yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, supaya setiap teman saudara kami semuanya sabar menanggung segala sesuatu, sabar menanti, dan akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah persoalan tantangan, biar Tuhan memberi kekuatan dan kesabaran. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, kita melihat tentang hal yaitu tentang kesabaran. Kerap kali setelah kita berdoa, atau kita minta sesuatu, atau kita belajar sesuatu, namun kalau kita tidak sabar, kita tidak akan pernah mendapatkan sesuatu. Demikian juga kalau kita berdoa, kita tahu Tuhan akan tolong, namun bukan langsung setelah amin itu mendapatkannya. Tentunya ada waktu, baik itu waktu singkat maupun agak panjang. Nah, itulah dibutuhkan tentang kesabaran. Terutama pada saat kita berdoa, kita tentunya ada pergumulan-pergumulan, masalah-masalah yang kita hadapin. Tentunya juga sakit. Kita mau buru-burunya selesai. Kita tahu semuanya dan saya juga berharap demikian. Namun Tuhan menjawabnya itu berbagai macam cara dan waktu yang berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu kesabaranlah. Dikatakan belajarlah, lihatlah, teladani kesabaran para nabi. Para nabi pun mengalami yang disebut tantangan persoalan, namun dia tetap sabar. Kita lihat dulu salah satu firman Tuhan yang sangat indah, yaitu Amsal 16, kita lihat ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dari sini kita melihat orang yang sabar melebihi dari pahlawan. Orang yang menguasai diri lebih daripada merebut kota. Jadi kalau kita melihat orang-orang bisa merebut kota, satu cerita yang luar biasa, yaitu kita melihat cerita Samkok. Samkok yaitu tentang Cukeliang, seorang penasihat militer di zaman kerajaan dinasti Han atau Chu. Di situ kita melihat bagaimana Cukeliang yang hebat itu ketika dia mengutus pasukannya ke kiri ke kanan, namun ada satu panglima dia yang dia utus salah satu strategi sehingga dikalahkan, sehingga pasukan musuh 150.000 pasukan, yaitu pasukan dari musuhnya bernama Simai, dia mendatangi ke benteng dari Cukeliang. Sedangkan di benteng itu sudah tidak ada pasukan, hanya orang-orang tua. Apa yang dilakukan oleh Cukeliang? Dia duduk di atas benteng dan pintu dibuka, dan kemudian dia main yangkim dengan tenang sambil minum teh. Orang-orang musuhnya melihat itu langsung gelisah, berpikir ini jebakan, ini jebakan. sehingga mereka kemudian melarikan diri. Setelah melarikan diri, maka
Cukeliang berkata kepada orang-orang setempat, ayo kita segera keluar. Karena Simahi itu orang pandai juga. Karena dia akan tahu kalau ini jebakan. Akhirnya mereka keluar. Dan benar, tidak lama kemudian Simahi datang. Ternyata benteng itu sudah kosong. Di sini kita melihat sebenarnya Simahi itu bisa merebut kota itu. Bisa dan dapat merebut kota itu. Namun dia tidak dapat merebut karena ada orang yang menguasai diri. Sehingga orang yang menguasai diri lebih daripada orang merebut kota. Saudara, kalau saudara ingin sukses, tentunya saudara banyak hal yang dipelajarin. Jangan lupa dengan menguasai diri lebih daripada orang merebut kota. Namun apa yang terjadi? Simahi itu kalah dengan Cukeliang. Kalah pandai, kalah strategi. 7 kali pun perang dia kalah terus. Apa yang dilakukan oleh Simahi? Dia sabar. Dia diolok, dihina, dicaci maki. Dia sabar, saudara. Dia nanti tidak mau perang, dia sabar berhadapan terus. Akhirnya Cukeliang yang hebat itu pun akhirnya mati sendiri. Karena dia terlalu pandai, saudara, dia mati. Karena apa? Karena musuhnya kalah pandai. Namun dia sabar. Sehingga boleh dikatakan Cukeliang itu orang yang menguasai diri. Cukeliang itu seorang pahlawan. Namun kalah dengan orang yang sabar. Dikatakan firman Tuhan ini orang sabar mengalahkan pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi daripada orang merebut kota. Ini firman yang luar biasa. Dan ini diambil oleh orang-orang seperti itu. Oleh karena itu kesabaran itu menentukan segalanya. Saudara, kita kalah perang, kita kalah strategi, kita kalah dengan orang lain. Namun kita tidak boleh kalah dengan kesabaran. Kita tidak boleh kalah dalam hal kesabaran. Bahkan penguasaan diri pun kita harus tambahkan di dalamnya, supaya kita akan mengalahkan orang-orang yang hebat itu. Tuhan memberi kepada kita tentang hal seperti itu. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Sabar dalam kesesakan. Ya, pengharapan itu akan terjadi, akan menghasilkan sesuatu, tapi kita harus sabar dalam kesesakan. Siapa sih dalam pergumulan tidak mau cepat-cepat selesai? Semuanya mau. Namun tetap kesabaran. Kenapa Tuhan izinkan doa kita kok lambat dijawab? Supaya kita dilatih dengan kesabaran. Kesabaran itu juga kalau kita melihat, itu juga ada hubungannya dengan ketekunan. Ketekunan juga ada hubungannya dengan kesabaran. Kita lihat dulu firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Apakah saudara mengasihi? Apakah kasih Tuhan ada pada kita? Apakah mengenal tentang kasih? Dan buah kasih itu adalah kesabaran. Kalau kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ternyata buah daripada kasih itu kesabaran. Buah roh dari Roh Kudus juga kesabaran, saudara. Jadi seseorang yang punya kasih, seseorang punya Roh Kudus, seseorang yang tahu firman Allah, seseorang dalam kesulitan, tidak boleh sampai kehilangan kesabarannya. Kita lihat dulu firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Seluruh kesabarannya. Allah itu juga panjang sabar. Saudara, jadi jangan sampai kita tidak meneladani Yesus dan orang-orang kudus dan para nabi. Dan kita tidak meneladani orang-orang yang berhasil. Karena orang berhasil itu pasti melewati masalah. Orang yang mau berhasil, orang yang mau sembuh, orang yang mau kuat, orang yang mau merebut kota, tidak, orang yang lebih dari pahlawan, tidak ada hal lain. Kita harus belajar sabar. Karena sabar adalah buah daripada kasih itu. Sabar itu juga kalau kita melihat adalah juga dari buah dari Roh Kudus. Kalau kita melihat kembali beberapa ayat di dalam renungan ini, Kolose pasal 3 ayat 12 dan 13. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Orang-orang yang pilihan Allah, yang setelah dikuduskan, harus mengenakan. Apa itu mengenakannya? Yaitu seperti kita berpakaian. Kita harus mengenakan pakaian
supaya kita tidak masuk angin dan sebagainya. Apa yang kita harus kenakan supaya kita berhasil, supaya kita tidak kalah, yaitu salah satunya kesabaran. Kerap kali orang-orang percaya, orang-orang yang punya hikmat, orang-orang yang pandai, orang-orang yang sudah melakukan kerja keras, hanya satu kekurangannya, yaitu kesabaran. Mungkin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara, engkau sudah berdoa di dalam kesulitanmu, di dalam penderitaan, di dalam masalah, di dalam kesesakan. Namun satu hal yang harus kita tambahin, bukan hanya berdoa, bukan hanya berharap, sabar menanti waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan itu indah pada waktunya. Pada waktunya berarti kita butuh namanya kesabaran. Saya memberikan satu kesaksian, yaitu dalam kehidupan seseorang. Bagaimana dia harus menanggung persoalan, dia menanggung banyak penderitaan. Ya, dia belum lagi keluarganya kena penyakit COVID ini. Dia maunya dia kerja dapat duit banyak untuk hari itu supaya bisa membayar. Namun dia sabar, saudara. Dia tidak terburu-buru untuk kerja hari itu secara maraton. Namun dia sabar. Karena apa? Dia tahu kalau hari ini aku dapat dan aku kena penyakit, apa yang terjadi? Aku besok nggak bisa kerja, satu keluarga mati semua. Oleh sebab itu aku perlu sabar. Aku perlu sabar. Dia dididik sabar. Dia kerja sepantasnya. Yang penting dia bisa selamat, dan itulah kesabaran dia menghasilkan buah yang luar biasa. Akhirnya dia sebagai kepala keluarga, dia sembuh, tetap Tuhan pelihara. Dan setelah sembuh pun Tuhan masih pelihara. Saudara, kesabaran. Orang yang terburu-buru, orang yang cepat-cepat, itu akan hilang. Tetapi orang sabar akan mendapatkan hadiah berkat dari Tuhan. Kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami berdoa untuk saudara kami saat ini, di mana mereka yang punya masalah persoalan tantangan, biar melalui renungan doa ini, supaya setiap kami dilatih untuk mempunyai kesabaran, sabar menanggung segala sesuatu, sabar dalam kesesakan, sabar dalam penderitaan, sabar menanti waktu Tuhan, sabar di dalam segala sesuatu yang Tuhan janjikan, menanti apa yang Tuhan akan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kami sabar Tuhan, karena kesabaran itulah yang harus kami kenakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua yang orang menghadapi persoalan tantangan. Tuhan, supaya hari ini kami sabar untuk menanti dan menerima janji kemenangan, keberhasilan, kesembuhan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Ingat satu hal, Abraham itu sabar menanti janji Tuhan. Sampai umur 100 tahun, akhirnya kesabaran dia menghasilkan dia punya anak bernama Ishak. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.